Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Adi. Selamat datang di iTalk. Pendidikan adalah sebuah investasi masa depan yang sangat bernilai. Pendidikan sangat diperlukan oleh semua orang, termasuk saya. Pendidikan sangat-sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu bangsa. Telah hadir bersama kita sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan, Ustadz Hidayat Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Ustadz? Ya, seperti biasa aja. Seperti biasa. Ya. Ini mungkin sobat iTalk tuh pada penasaran ya Ustadz. Bagaimana sih Ustadz Hidayat Rahman ini masa lalunya, masa kecilnya Ustadz Hidayat Rahman seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ya, mungkin sedikit bisa kita jelaskan ya. Kalau memang terlalu luas kalau seandainya saya jelaskan riwayat hidup saya dari kecil gitu. Saya lahir di sebuah desa yang sangat indah bernama Desa Pasir Iri, Kecamatan Cimanuk saat itu, dan sekarang sudah berubah menjadi Kecamatan Cipecang. Di sanalah saya dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga saya dalam lingkungan keluarga yang insya Allah dekat dengan agama. Ya, kebiasaan saya hari-hari saya adalah pertama saya menjalankan kewajiban saya untuk menjalankan sekolah. Melaksanakan sekolah SD saya cukup jauh sekali. Sekolah dasar itu ketika itu tidak ada di wilayah Pasir Iri. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kita harus sekolah dasar ke wilayah lain, yaitu ke beda kecamatan. Kira-kira berapa kilo jaraknya? Sekitar 5 kiloan. 5 kilo ya. Jalan kaki dan tanpa alas kaki. Wah, luar biasa. Jadi kita jalan kaki bersama teman-teman pagi-pagi itu ya, jalan kaki melaksanakan sekolah. Itu adalah kebiasaan rutin saya saat itu. Nah, setelah pulang sekolah, ya saya lakukan juga sekolah madrasah. Lanjutkan dengan sekolah madrasah. Oh, setelah di kampung itu ya. Masih di desa itu? Kampung itu, di kampung desa dan Pasir Iri. Dan itu menjadi kebiasaan rutin setiap hari. Kecuali hari Jumat libur. Dan saat libur itu kita pakai untuk bermain. Ya, bermain bola, main renang gitu. Renang bersama teman. Olahraga nih, waktu masa kecil ya. Gitu. Di sini di rumah itu ada sungai yang mengalir sangat bagus dan cukup bersih saat itu. Ya mungkin sekarang sudah mulai tercemari. Nah itu ya, kebiasaan rutin kita adalah seperti itu. Dan malamnya adalah turut serta dalam pengajian Al-Quran. Jadi kalau pagi itu adalah sekolah SD, kemudian jam 2 itu atau siang sekolah madrasah, dan malamnya adalah belajar Al-Quran. Begitu. Nah, waktu main itu hanya memanfaatkan waktu libur. Gitu. Jadi waktu luang itu hanya digunakan untuk bermain, selebihnya untuk mengaji ya saya. Ya, untuk hal-hal yang positif sifat. Dan saat itu belum ada listrik ya. Jadi kita ngaji Quran itu dengan kalau orang Pandeglang bilang minyak tanah ya. Jadi dengan lampu gitu. Damar gitu. Oh, lampu damar. Tapi semangatnya luar biasa kan, walaupun demikian ya. Nah itu fokus gitu, kita belajar malam membaca Al-Quran. Nah setelah lulus sanawiyah, Ustadz melanjutkan kemana? Oh, belum sanawiyah, kita ketika itu baru punya rencana untuk melanjutkan sekolah. Ya, ini ke tingkat berikutnya. Oh, setelah SD masuk ke sanawiyah. Sanawiyah. Dan itu atas dukungan orang tua, akhirnya kita masuk sekolah PGA saat itu.
Dan ketika itu bukan sanawiyah ya, PGA gitu. PGA. PGA itu adalah pendidikan guru agama Islam. Dan ternyata dalam beberapa tahun ya, dalam perjalanannya dapat bayangkan oleh Anda bahwa saat saya sekolah di sanawiyah itu berjalan kaki juga sama, lebih dari 5 kilo. Kalau tadi ke SD ada 5 kilo, kalau sanawiyah berarti lebih dari 5 kilo. Semakin jauh jalan kaki. Itu kan. Dan itu ditempuh karena memang ingin memiliki ilmu ya. Seperti itu. Itu masih kecil begitu ya. Artinya masih belum usia balik ya. Balik masih dalam belasan ya. Nah, setelah itu kita rutinkan sekolah tiap hari, kemudian ada perubahan komposisi dari PGA menjadi diberubah ya, dari PGA ke MTSN, yaitu dengan adanya SKB 3 Menteri saat itu ya, sehingga saya tidak masuk ke PGA tapi saya masuk ke bagian sanawiyah gitu. Sanawiyahnya gitu kan. SKB 3 Menteri itu adalah surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama ketika itu ya, dan mungkin Menteri Dalam Negeri, untuk memutuskan saat itu PGA hanya 3 tahun. Gitu kan. Kemudian dirubah PGA itu menjadi aliyah, dan kemudian berikutnya adalah sanawiyah. Jadi setelah SD Ustadz melanjutkan sanawiyah di Madrasah Sanawiyah berapa ya Ustadz? Madrasah Sanawiyah 3 tahun. Oh, gitu. 3 tahun. Daerah mana? Di wilayah masih dalam satu kecamatan. Masih satu kecamatan. Tapi memang punya jarak jauh yang berbeda dengan sekolah SD itu. Lebih jauh lah ya. Sama-sama berjalan kaki. Jadi setelah sanawiyah nih Ustadz, mungkin sahabat Aitok tuh masih pada penasaran. Setelah sanawiyah Ustadz melanjutkan ke SMA atau ke aliyah? Ya, kita saat itu memang ketika di sanawiyah kita kreatif dalam olahraga ya. Dalam jadi tenis meja atlet gitu. Dulu ya. Atlet. Wah, luar tenis biasa. meja. Sehingga berpikiran kita mau kemana kita nih melanjutkan gitu saat di sanawiyah itu. Ya, kebetulan ketika itu ada pekan olahraga seni ya dan budaya di tingkat provinsi Banten. Rupanya ada yang melirik gitu kan ya, ada yang melirik dari lembaga pendidikan SMA atau sederajat tentang kreativitas kita dalam melakukan pertandingan di porseni itu. Sehingga Madrasah Aliyah ketika itu hanya satu man ya, Madrasah Aliyah Negeri Serang gitu. Itu meminta kira-kira bisa nggak kalau seandainya saya bisa melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah. Oh, jadi Ustadz diminta untuk sekolah di sini? Ya, bukan diminta ya, tapi memang ada semacam apa namanya sinyal yang diminta oleh Madrasah Aliyah Negeri itu. Kira-kira untuk bisa sekolah di Madrasah Aliyah dengan harapan jalur khusus ya. Ya, semacam dengan harapan nanti bisa mengembangkan kreativitas kita, olahraga kita, baik itu tenis maupun badminton. Dan saat perseni itu saya memang bisa menjuarai gitu, juarai dan kemudian menjadi perwakilan Banten ke wilayah Jawa Barat. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi Ustadz ini atlet yang berbakat ya. Ya, memang waktu sanawiyah itu kita melakukan apa namanya memanfaatkan fasilitas olahraga yang dimiliki oleh lembaga itu. Nah, setelah masuk aliyah nih Ustadz, apa Ustadz menjadi siswa yang aktif dalam organisasi atau Ustadz menjadi siswa yang memang ya udah sekolah, yang penting sekolah gitu? Seperti apa sih kehidupan aliyah Ustadz waktu di Serang? Nah, karena kondisi aliyah itu kan sangat jauh dari rumah, dari lembaga, dari kita, sehingga kita juga butuh untuk kira-kira gimana tempat tinggal yang bisa kita pakai untuk lebih dekat lagi ke Madrasah Aliyah itu. Maka dengan konsultasi dengan orang tua,
Maka dimasukkanlah ke pesantren. Oh, jadi masuk pesantren. Ya, salah satunya adalah kita masuk ke pesantren tradisional. Ya, di samping kita sekolah, kita juga berada di lingkungan pondok pesantren tradisional di Serang. Gitu. Dekat sekolah. Tetap sekolah. Jadi sekolah pagi, kemudian pulang dari sekolah adalah kita mengikuti aktivitas pesantren. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi sibuk nih Ustaz ya. Ya, kita menyibukkan diri karena memang itu tujuan kita adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan ini juga merupakan inspirasi ya dari paman-paman, di mana paman-paman juga sebelumnya memiliki pendidikan yang cukup bagus ya. Background pendidikan yang cukup bagus. Background pendidikan paman Ustadz waktu itu di Serang lumayan bagus ya. Ya, jadi mereka itu termasuk peduli sama pendidikan gitu. Sehingga kita juga termotivasi untuk melanjutkan perguruan sekolah-sekolah yang kita lanjutkan ya, yaitu aliyah man gitu ya. Dan di pesantren juga kita dibuatkan tempat oleh ayah itu sebagai dukungan atas kita agar kita bisa di pesantren. Tempatnya sangat bagus sekali, strategis itu. Ya, sehingga kita juga bisa betah di pesantren itu. Jadi gitu, itu menjadi kegiatan rutin mulai dari sekolah pagi, kemudian pulang belajar di pesantren. Dan pesantren itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik itu terkait dengan belajar kitab maupun juga Al-Quran. Gitu. Nah, setelah Ustadz sibuk di pesantren, mengaji, dan sekolah di madrasah aliyah, Ustadz pernah nggak sih masuk ke dalam satu organisasi yang memang itu mendidik Ustadz di saat itu? Gitu? Ya, memang saat kita di aliyah itu sudah mulai aktif namanya organisasi pelajar Islam Indonesia. Itu eksternal ya. Selain di OSIS kita juga aktif di luar, yakni pelajar Islam Indonesia atau PI. PI ya. Situ kita menjadi pengurus komisariat Serang saat itu. Dan aktivitasnya cukup padat juga gitu di kalangan para pelajar. Semakin padat ya. Semakin padat kegiatan. Jadi akhirnya apa? Menambah beban juga. Selain di pesantren, kita juga aktif di eksternal ya, PI. Dan itu memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan pelajar. Khusus pelajar ya, pelajar Islam Indonesia. Gitu. Kegiatannya di sana adalah suatu yang positif juga gitu ya. Misalnya berdiskusi, kemudian juga ada training sebagai training kepemimpinan, ya leadership dan sebagainya. Itu sudah aktif sejak aliyah, gitu kan, sekali di organisasi itu. Nah bahkan ketika kita di aliyah kelas 2 dan 3, justru ini ada nuansa yang berbeda gitu. Yang sebelumnya aliyah itu memfokuskan saya adalah sebagai atlet ya, sebagai atlet. Tapi ternyata fasilitasnya sangat rendah kan gitu. Maka kita beralih ke aktivitas spiritual, yaitu taklim, pengajian, belajar dan sebagainya. Ya itu jadi kita lebih fokus pada peningkatan kualitas spiritualitas. Begitu kan. Jadi beralih yang tadinya ke sekolah di situ untuk menjadi seorang atlet karena tidak didukung fasilitas yang mumpuni, akhirnya merubah arah gitu ya. Ya akhirnya gitu. Semua potensi kita yang berkaitan dengan olahraga akhirnya menghilang kan gitu. Dan kita lebih fokus pada pendekatan spiritual dan pembinaan terhadap remaja dan kehidupan sosial masyarakat remaja di wilayah Serang. Gitu. Nah itu Ustaz sampai lulus seperti itu Ustaz? Nah sampai kelas 3 kita sudah hampir melakukan aktivitas yang lebih berbeda lagi. Yang sebelumnya hanya pembinaan saja. Sekarang adalah karena PI itu sudah menyebar di berbagai wilayah, maka saat itulah kita juga banyak dipanggil ke berbagai wilayah untuk menyampaikan pesan-pesan moral buat para remaja dan sebagainya. Dari semenjak Serang Timur sampai Serang Barat. Ustadz ini selama aliyah itu banyak sekali kesibukan.
Ya. Nah, satu lagi Ustaz yang kita pengen tahu Ustaz. Setelah aliyah Ustaz melanjutkan pendidikan apa stop di situ aja? Nah, setelah aliyah kita juga berpikir ya, karena memang banyak juga teman-teman angkatan awal itu untuk mengajak berkuliah ya. Ada yang dari IAIN Serang, ada yang dari IAIN Ciputat itu. Pada datang untuk menawarkan jasa mereka melanjutkan perkuliahan gitu. Nah kita coba-coba juga ya, kita coba-coba untuk melakukan tes di perguruan tinggi gitu. Ya, jadi kita juga konsultasi dengan orang tua, apakah saya ini harus pesantren atau saya harus melanjutkan perguruan tinggi. Nah saat itu orang tua lebih cenderung pada pesantren. Ya, kemudian akhirnya saya dengan keluarga diantarkan ke sekolah modern Gintung itu. Oh, di Gintung. Sana dengan orang tua. Konsultasi dengan di sekolah modern itu, bahwa kata mereka ini usia putra bapak ini sudah cukup agak dewasa. Jadi kalau di sini tuh paling juga hanya setahun doang kan gitu tuh. Ya komunikasi bahasa lah gitu. Lebih baik kata mereka, saran mereka lebih baik dilanjutkan saja gitu kan perguruan tinggi. Maka kemudian kita rembung dengan orang tua ya. Karena kita juga kan kenapa harus dengan orang tua? Karena kita tidak bisa melanjutkan perkuliahan kalau tidak didukung oleh orang tua. Terutama sekali adalah masalah finansial. Nah kemudian dari kumpulan teman-teman itu di aliyah, alumni aliyah, mengajak saya untuk ikut testing di IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ketika itu. Nah kita coba untuk ikut testing di sana. Tapi ternyata saat testing itu saya mengalami sakit itu. Sakit mata gitu. Oh saat hari H tes? Hari H tes itu sakit mata. Sakit? Saya pikir apakah ini pertanda bahwa saya tidak harus di Jakarta. Iya, Ustaz. Mungkin memang Ustaz sudah tidak ditatirkan di sana, Ustaz. Ya mungkin itu salah satunya ya. Akhirnya apa? Saat testing ikut testing, hanya saja tidak maksimal dan kemudian kita nyadar ketika itu bahwa kita tidak akan lulus itu. Lalu kemudian kita mundur ke Serang dan kita ikut testing kembali di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung ya. IAIN Serang itu dulu namanya IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, masih cabang dari Bandung. Begitu. Dan sekarang sudah WIN ya. Sudah WIN gitu. Di Serang. Nah setelah itu berarti Ustadz melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung di Serang yang sekarang menjadi UIN ya Ustadz ya. Dan kita perhatikan betapa tidak pedulinya masyarakat terhadap nilai-nilai pendidikan di kita. Walaupun memang ketika itu adalah sebagai wilayah santri gitu.